Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, kita bertemu kembali di pelajaran kimia ya. Untuk pertemuan ini, pertemuan yang ke-24, kita akan berkonsentrasi di latihan-latihan soal ya. Latihan soal-soal ini untuk persiapan ulangan harian yang keempat. Kita berikan waktu khusus untuk latihan biar nilai UH-nya pada bagus. Ya, amin. Ya baik, kita mulai ya. Untuk soal di elektrolisis ini ada dua bagian utama. Yang pertama adalah kita harus bisa menentukan reaksi kimia di katoda dan reaksi di anoda ya. Itu yang utama dalam elektrolisis. Kemudian yang kedua yaitu cara menghitung ya, ini kuantitatif. Jadi cara menghitung ya berapa banyak zat yang dihasilkan di katoda, berapa banyak zat yang dihasilkan di anoda ya, dengan menggunakan hukum Faraday ya. Nah itu, jadi dua bagian besar dari elektrolisis adalah itu ya. Jadi kita bagaimana caranya bisa menuliskan, bisa mereaksi di katoda dan di anoda, dan kemudian bisa menghitung ya kuantitatifnya. Nah, jadi berapa banyak zat yang dihasilkan di katoda atau di anoda. Nah, ini reaksi di katoda dan di anoda ya lebih kurang seperti ini ya. Jadi kalau di katoda lihat kationnya ya, nanti kayak gini. Nanti ini sudah dijelaskan di pertemuan sebelumnya. Jadi kita akan langsung lihat di latihan soal ya. Nah, ini. Itu soal nomor 1 dan 2. Perhatikan gambar konstruksi sel elektrolisis lelehan NaCl berikut ini. Nah, lihat ini lelehan NaCl. Lelehan, berarti lelehan ini tidak ada air ya, di sini tidak ada air. Nah, ditanya yang nomor 1 reaksinya jadi pada katoda. Katoda, ini tipsnya ya. Katoda berarti yang akan bereaksi adalah kation. Nah, dari zat yang ada, kationnya yang mana? Nah, tentu Na+ ya. Kation itu kan ion yang bermuatan positif ya. Nah, ini. Jadi ini kationnya. Nah, berarti yang akan bereaksi adalah si Na+ ini. Nah, ini lelehan, berarti nggak akan ada bersaing dengan air. Jadi jawabannya ini pasti yang A ya, Na+. Nah, kalau misalnya ini soal ini ada air ya, atau larutan NaCl, nah nanti yang mengalami reduksi di katoda air. Karena kan kalau ada Na+ ini golongan 1A ya, ada air juga, nah maka potensial reduksinya kan yang air lebih besar ya, akan mengalahkan yang golongan 1A ini. Jadi akan air isinya ya, yang C. Kalau misalnya ininya larutan, tapi ini lelehan, jadi ya Na+ nggak bersaing dengan air karena nggak ada airnya. Jadi jawabannya A nomor 1. Nomor 2, gelembung gas yang dihasilkan pada elektroda positif. Elektroda positif, ingat dalam elektrolisis berarti rumusnya adalah kenap. Ya, katoda negatif, anoda positif. Berarti elektroda positif ya, maksudnya yang ini. Nah, ini yang dihubungkan ke baterai kutub positif. Nah, ini anoda. Nah, apa gas apa? Nah, ini gelembung gas, ini gelembung gas apa? Nah, lihat reaksi di anoda, berarti ya positif kan anoda. Berarti ini reaksi di anoda. Ya, yang reaksi di anoda, anoda berarti anion yang bereaksinya ya. Nah, anion siapa di sini? Cl- ya. Nah, Cl-.
Untuk reaksi di anoda, ya urutannya lihat dulu elektrodanya. Lihat elektroda. Inert atau bukan inert. Kalau elektrodanya inert, ya, yaitu PtCAu, ya, PtCAu, platina, karbon atau grafit dan aurum, emas, ya, 3 itu, yaitu inert, ya, maka berarti yang akan bereaksi anion, ya. Nah, nanti anionnya lihat oksi atau non oksi. Kalau anionnya oksi, berarti yang oksidasinya itu air. Kalau anionnya non oksi, berarti yang oksidasi ya anion tersebut, ya. Nah, lihat ini elektrodanya PT inert, ya, berarti ini tidak akan bereaksi elektroda ini. Maka berarti anion yang akan bereaksinya. Nah, anionnya adalah Cl-. Nah, ini anion non oksi, ya. Nah, lihat di sini ketentuannya nih. Anion kalau sisa asam, oksi yang teroksidasi air. Tapi kalau sisa asam ini bukan oksi ini, ya, nah ini misalnya Cl-, maka anion ini yang akan teroksidasi. Nah, jadi Cl- yang akan mengalami oksidasinya, ya. Nah, ini anion ini Cl- ini. Cl- kalau teroksidasi Cl- jadi apa? Jadi Cl2, ya, kayak gini. Karena ini gas yang halogen, ya. Ingat kalau yang halogen itu ada F, Cl, Br, I, ya. Nah, ini dia wujudnya nanti selalu ada duanya di atomik. Nah, jadi gini, tinggal disetarakan. Ini 2, ini muatannya ada -2, berarti ini tambah. Jadi ini reaksi yang terjadi di anoda, ya, menghasilkan apa yang dihasilkannya? Ini gas klorin ini. Nah, ini adalah gas, ya, gas klorin. Nah, ini adalah berarti gas klorin yang gelembung-gelembung ini, ya. Ini adalah Cl2. Jadi dari Cl- dari NaCl ini berubah nanti di anoda itu menghasilkan gas klorin. Jadi jawabannya yang E. Oke, untuk soal nomor 3 dan 4. Perhatikan gambar konstruksi sel elektrolisis lelehan NaCl. Masih lelehan, ya, sama. Ini lelehan NaCl, yang berbeda adalah elektrodanya. Lihat, harus cermat. Ini elektrodanya Fe, ya. Kalau ini tadi elektrodanya Pt, platina. Nomor 3, reaksi yang terjadi pada elektroda negatif adalah titik, ya. Di sini. Elektroda negatif berarti katoda, ya. Di katoda berarti kation. Nah, kationnya siapa? Na+, ya. Ini lelehan, nggak ada air, berarti pasti Na+. Jadi, untuk reaksi di katoda tidak melihat elektrodanya inert atau bukan inert, ya. Nanti elektroda ini akan berpengaruh ketika menentukan reaksi di anoda, ya. Jadi kalau untuk reaksi di katoda ini kan elektroda negatif, ya. Kenap, ingat, selalu ingat, ya. Katoda negatif. Jadi yang kutub negatif katoda. Nah, reaksi di katoda itu nggak usah lihat elektrodanya apa, ya. Jadi langsung aja lihat kationnya. Oh, ini Na+, ya. Karena nggak ada air maka Na+. Ya gitu. Nanti yang elektroda itu berpengaruh di reaksi di anoda. Nomor 4, reaksi yang terjadi pada elektroda positif adalah titik. Nah, elektroda positif, ya, positif anoda. Nah, berarti di sini. Nah, ini di anoda ini reaksinya apa? Nah, lihat di anoda urutannya apa? Ingat urutan di anoda, lihat elektrodanya dulu. Nah, elektrodanya ini bukan inert, ya, atau istilah lainnya logamnya aktif. Nah, maka si elektroda ini yang akan bereaksi, ya. Reaksinya apa di anoda? Oksidasi atau reduksi? Ingat, anoda oksidasi, katoda reduksi, ya. Itu berlaku untuk sel kota maupun sel elektrolisis. Nah, reaksi di elektroda positif, anoda, ya, berarti di anoda. Nah, jadi lihat dulu elektrodanya. Sebelum lihat anion, lihat dulu elektrodanya. Elektrodanya Fe, maka pasti Fe yang akan bereaksi. Nah, tinggal lihat yang A atau yang B. Nah, ya besi kan ada ini atau ini. Jawabannya adalah yang A. Ya, lihat, ini dia reaksinya oksidasi, ya. Kalau ini reduksi. Reduksi itu di katoda. Ini kan di anoda reaksinya yang oksidasi. Jawabannya yang ini, nomor 4. Nomor 5, perhatikan sel elektrolisis larutan HCl berikut, ya. Nah, ini HCl aqueous larutan.
Berarti di sini ada ion H+, ya, ada ion Cl- dan ada siapa? Ada H2O. Jadi ini 3 spesies ini ya yang utama ada dalam larutan HCl ini. Elektrodanya platina inet. Ya. Reaksi yang terjadi di katoda. Nah, ingat katoda, langsung ingat kationnya mana? Kation. Oh, kationnya ini H+. Nah, H+ atau H2O. Nah, ini untuk asam, ya ini tambahan materi. Kalau untuk asam, maka yang mengalami reduksi adalah H+ ini, ya, bukan H2O, ya. Kemarin kan kita terangkan golongan 1A, 2A, Al dan Mn, maka yang mengalami reduksi air. Nah, ini kecuali H, ya. Jadi untuk H, nah di sini lihat, nah untuk kation, nah yang golongan 1A, 2A, yang ini kecuali H. Kalau H masuk di sini, jadi H+ ini yang akan mengalami reduksi, ya. Nah, ini kita juga bisa lihat ya, kalau misalnya kita hafal di red volta kan, lihat kalau Bapak Camat nanti mangkat ala mana air, ya ini air, zaman, cerah, penuh, canda, coba-coba, nikmat, senang, PBH. Nah, lihat ini H di sini, H2O ada di sini. Semakin ke kanan semakin mudah mengalami reduksi ya. Dulu di red volta semakin ke kiri semakin mudah oksidasi ya. Coba bandingkan ini air sebelah kiri dengan H di sebelah kanan. Mana yang akan mengalami reduksi, H atau H2O? Ya tentu yang H ini karena dia ada di sebelah kanan di dalam red volta ini ya. Jadi H yang akan menang ya. Jadi kalau ada H+ ya dan ini larutan ada H2O, maka yang akan menang atau yang akan mengalami reduksi adalah yang H ya. Jadi ini jawabannya yang H+ ini. Nah, ini yang E ya. Jadi jangan pilih yang D ya. Kalau asam ini kayak gini ya, ini tambahan materi. Nah, yang E. Jadi H+ yang akan mengalami reduksinya. Selanjutnya nomor 6. Nah, ini tambahan juga materi untuk basa ya. Kemarin belum kita terangkan asam dan basa. Nah, untuk basa, nah nanti reaksi di anodanya nih. Perhatikan sel elektrolisis larutan NaOH berikut. NaOH aqueous larutan. Berarti di sini ada ion Na+, ada ion OH- dan ada H2O. Nah, ini spesies utama yang ada dalam larutan NaOH ini. Reaksi yang terjadi di anoda adalah titik-titik. Nah, di anoda lihat dulu elektrodanya. OPT platina inet berarti tidak akan bereaksi. Nah, berarti anion lihat OH- anionnya OH- ya. Nah, yang akan bereaksi OH- atau air ya. Nah, kemarin kan kalau sisa asam oksi maka H2O yang akan mengalami oksidasi ya. Nah, kalau OH- gimana? Nah, yang di anoda kalau ada OH- maka OH- yang akan mengalami oksidasi bukan air ya. Jawabannya yang B. Nah, ini. Nah, nih lihat ya, untuk anoda, anion, sisa asam oksi, maka air yang teroksidasi ya. Nah, kalau misalnya OH nggak masuk di sini ya, tapi OH- itu adanya di sebelah sini. Nah, OH- maka anion ini yang akan teroksidasinya. OH- berubah menjadi H2O dan O2 ya. Nah, ini tambahan materi ya. Jadi untuk basa, larutan basa, maka ion OH-, ion hidroksida ini yang akan mengalami oksidasi ya. Jadi bukan air ya. Ini diingat ya, ini tambahan materi, ini asam dan basa kayak gini. Nanti kalau ada soal kayak gini ya harapannya sudah bisa benar ya di H2O OH-. Oke, nomor 7, perhatikan sel elektrolisis berikut. Reaksi yang terjadi pada katoda adalah titik NaCl aqueous. Katoda, nah katoda nggak usah lihat elektrodanya apa ya. Katoda lihat langsung kationnya NaCl aqueous, larutan NaCl berarti ada ion Na+, ada ion Cl-, ada H2O. Anion kationnya berarti Na+. Nah, ini larutan tapi Na+ atau H2O. Maka jawabannya adalah H2O ya. Nah, ini. Karena kan Na+ ini golongan 1A ya, golongan 1A, golongan 2A, ingat. Yang ini ketentuannya, nah ini. Golongan 1A, 2A, kemudian aluminium Mn, maka air yang akan mengalami reduksi ya. Kenapa mengalami reduksi? Karena ini ya, ini air. Kalau lihat dari red volta ya, potensial reduksinya
Potensial reduksi golongan 1A, 2A ini Al, aluminium dan mangan ada di sebelah kiri air ya. Berarti akan cenderung yang mengalami reduksi siapa? Air atau yang golongan ini? Ya, akan air yang menang untuk mengalami reduksi. Karena air terletak di sebelah kanan di elektroda ini. Ya, ini 1A, 2A pada ada di sebelah kiri air. Nah ini 7 ya. Selanjutnya nomor 8. Perhatikan sel elektrolisis berikut. Reaksi yang terjadi pada katoda dan anoda adalah titik. Ya. Nah ini MgSO4, berarti ada ion Mg2+, ada ion SO4 2-, dan di sini larutan aquos ya. Aquos ini larutan dalam air, berarti di sini ada banyak air di sini. Nah di katoda, lihat kationnya Mg2+. Oh Mg2+ golongan 2A, berarti yang akan mengalami reduksi bukan Mg2+ ini tapi air H2O ya. Jadi jawaban yang mungkinnya yang A, C, nah, ya yang ini kalau di katodanya. Nah kita lihat di anodanya. Lihat untuk anoda, lihat dulu elektrodanya init atau bukan. Oh ini karbon ya, karbon berarti init, berarti nggak akan bereaksi. Nah berarti anionnya, lihat anionnya SO4 2-. Nah SO4 2- ini anion oksi. Kalau anion oksi maka yang akan mengalami oksidasi bukan anion ini tapi air ya. Jadi di anoda yang akan mengalami oksidasi adalah air. Nah di anoda air, nah ini anoda air, katoda air juga ya. Nah, ini. Nah nih, jadi di katoda air mengalami reduksi jadi gas hidrogen dan basa, amin. Di anoda reduksi air ya, oksidasi air. Ingat kalau air kalau mengalami reduksi dia akan menjadi gas hidrogen H2 dan basa, amin. Kalau air itu mengalami oksidasi maka dia akan berubah menjadi gas oksigen ya, O2 dan asam. Nah ini O2 dan H+. Nomor 9. Perhatikan sel elektrolisis berikut. Lihat, ya cermati elektrodanya apa. Nah, reaksi pada katoda dan anoda adalah titik. Nah, katoda ini katoda langsung lihat kationnya MgSO4. Oh, kationnya Mg2+, berarti Mg2+. Ini golongan 2A, berarti tidak akan reaksi. Yang reaksi adalah air ya. Jawabannya yang mungkin yang A atau B ya atau E. Itu katodanya. Nah lihat anodanya, ini ion anionnya ada siapa, berarti SO4 2-. Kemudian karena aquos ini larutan berarti maka ada H2O. Nah lihat untuk anoda urutan pertama yang harus kita lihat adalah siapa, elektrodanya dulu, inert bukan. Nah ini Cu ini bukan inert ya, bukan inert, berarti Cu ini yang akan bereaksi ya. Cu akan mengalami apa di anoda, oksidasi ya. Jadi Cu akan mengalami oksidasi. Nah lihat Cu yang mengalami oksidasi yang mana. Nah ini ya jawabannya yang C. Maaf salah, katodanya kan tadi air ya. Nah ini bukan C, bukan. Katodanya air, di anodanya Cu. Nah ini jawabannya yang nah. Itu nomor 9. Oh nomor 10-nya ini di kanannya. Nomor 10, perhatikan gambar elektrolisis larutan Ki berikut. Ini larutan Ki ya, kalium iodida. Nah berarti di sini ada siapa saja? Ada K+ ya, kemudian ada anionnya I- ya, kemudian ada H2O. Nah ini 3 zat ini yang utama ada dalam larutan Ki ini. Ini elektrodanya karbon ya, ini. Reaksi yang terjadi pada anoda adalah titik. Nah, anoda, lihat dulu elektrodanya. Elektrodanya ini karbon. Oh, inert, berarti tidak akan bereaksi. Maka yang akan bereaksi adalah anion ya, anoda. Ingat, anion. Nah, anionnya mana? Ini kan muatan negatif ya. Jadi I- ini, ion iodida ini yang akan mengalami oksidasi. Cari di sini yang oksidasi ion ini. Jawabannya yang D ya. 10, 11. Reaksi yang terjadi di katoda pada proses elektrolisis larutan Na2SO4 natrium sulfat dengan elektroda inert adalah titik ya. Elektrolisis larutan natrium sulfat. Nah, natrium sulfat berarti ada siapa?
Na2SO4 aqueous ya. Berarti ada ion Na+, ada anionnya SO4, 2- dan ada air ya. Jadi ini yang ada di sini. Elektrodanya inert, berarti tidak bereaksi. Oh, ini katoda, nah, berarti katoda, kationnya siapa? Na+ ya, Na+. Nah, ini larutan, ada air. Berarti yang mengalami reduksi siapa? Na+ atau air? Air, karena Na+ ini kan golongan 1A tadi. Jadi reaksinya H2O. Yang ini. Yang 12. Nah, ini ya. Jadi sampai soal nomor 11 ini soal menentukan reaksi di katoda dan di anoda. Sekarang nomor 12 dan 13 ya, kita ini menghitung. Nah, ini pakai hukum Faraday ya. Hitung kuantitatif. Massa logam perak yang diendapkan jika arus listrik sebesar 2 ampere dialirkan dalam larutan AgNO3 perak netral selama 965 detik adalah titik-titik ya. Nah, ingat ini cuma ada satu logamnya, berarti pakai hukum 1 Faraday ya. Yang W sama dengan arit. Nah, gini. Di sini coba W sama dengan AR kali I. Lanjutin ya, kali I kali T ya, ini per valensi kali 96.500 ya. Maaf nih buang ini ya. Berarti AR-nya berapa? AR perak sedikit lagi ya. Ini ada di 15 nomor. AR-nya 108. Arusnya 2 ampere. Ini sudah ampere, lihat satuannya harus cermat. Ini kalau udah ampere berarti udah tinggal masukin ke sini, nggak usah diubah lagi. T-nya harus dalam detik kan, dalam rumus ini 965 detik. Berarti tinggal masukin, nggak usah diubah. Nah valensi di sini maksudnya adalah muatan ionnya, peraknya ya, Ag. Nah, Ag-nya berapa plus? Jadi ini salah satu yang harus kita kuasai ya dalam soal elektrolisis, harus bisa menentukan berapa nih muatan si logam ini. AgNO3 ya, kita ingat NO3 itu muatannya selalu min ya, -1 si NO3 ke semuanya. Nah, ini AgNO3 netral, nggak ada muatan. Netral berarti seimbang muatan positif dengan negatifnya. NO3 -1 berarti Ag-nya berapa biar netral? Berarti Ag-nya adalah Ag plus ya, kan NO3-nya min, seimbang kan. Nah, gini. Jadi Ag-nya ini adalah Ag plus, artinya ini valensinya 1 ya, valensi di sini. Berarti ininya 1. Nah, kali 96.500 ya, sama dengan berapa? Ini 108 kali 2, 216 kali 965 per 96500 ya. Ini coret jadi per 100 ya. Jadi 216 per 100 berapa? 2,16 gram ya. Nah, ini. Jadi ini W di sini adalah berat ya, atau massa. Massa perak yang diendapkan adalah 2,16 gram. Oke, nomor 13. Proses elektrolisis lelehan magnesium klorida MgCl2. Nah, ini rumusnya kita harus lihat. Dengan elektroda karbon digunakan arus listrik sebesar 10 ampere selama 965 detik. Massa logam magnesium yang diperoleh adalah titik. Nah, ini juga pakai hukum 1, hukum 2, hukum 1 ya. Nah, karena cuma ada satu logamnya. Berarti nah, rumusnya sama, W sama dengan AR kali I kali T per valensi kali 96.500 dengan AR-nya nih. Ini kan yang ditanyanya massa logam magnesium ya, berarti airnya ya air magnesium. Air magnesium berapa? 24. Nah, arus yang mengalir di sini berapa? 10 ampere, berarti tinggal masukin. T-nya nih berapa? Ini 965 detik ya. Sudah satuannya sudah sesuai detik, berarti udah nggak usah diubah.
per valensi. Nah, valensi logamnya ya, maksudnya logam yang mengendap magnesium. Nah, kita harus lihat ini MgCl2. Berapa Mg muatannya? Nah, untuk menentukan muatan Mg bisa dua cara. Mg itu magnesium. Magnesium golongan berapa? Golongan 2A ya. Jadi kunci sukses di elektrokimia, kita sangat perlu menghafal golongan 2A apa saja ya, golongan 1A apa saja. Ingat Mg ini golongan 2A ya. Apa aja? Beli mangga, campur sirsak, bagi rata. Nah, ini adalah golongan 2A. Jadi golongan 2A ini kalau dia bersenyawa ya pasti akan jadi 2+ ininya. Nah, 2+. Artinya valensi golongan 2A ini pasti +2 ya. Jadi dalam senyawa apapun Mg ya pasti akan +2. Nah, jadi ini valensinya pasti 2. Nah, di sini valensinya 2 kali 96.500. Nah, ini cara menentukan valensi ya, kita harus sangat bisa. Jadi kalau golongan 1A nanti valensinya berapa? 1 ya. Siapa? Misalnya H, Li, Na, K, Rb, Cs. Nah, ini kalau jadi ion yaitu ionnya +1 ya kalau golongan 1. Nah, gini. Jadi valensinya 1 kalau golongan 1A. Kalau golongan 2A selalu 2. Nah, ini jadi cara menentukan muatan ionnya berapa, ini harus ya di sel elektrolisis ini kita harus bisa. Bisa juga ini caranya dari lihat pasangan anionnya MgCl2. Nah, Cl ini kalau bersenyawa ya dengan logam ini selalu -1 yang golongan 7A ini ya, siapa aja? FCl, Bri. Nah, ini selalu -1. Nah, lihat MgCl2 berarti MgCl2 ini gini ya, MgCl, Cl-nya ada 2. 1 Cl muatannya -1. Nah, ini kan MgCl2 ini netral, tidak ada muatan, artinya seimbang muatan positif dengan muatan negatifnya. Nah, Mg-nya harus berapa plus biar seimbang? Ini min berarti -2, jadi Mg-nya harus 2+ ya. Jadi ketahuan Mg-nya berarti +2 ya, berarti valensi Mg ini adalah 2. Nah, gitu. Ini tinggal kita kerjakan 240 berarti 24 per 2 berapa? 12 ya. 120 jadi 120 kalau 965 per 96500 ya, ini coret-coret jadi tinggal 120 per 100, jadi hasilnya adalah 1,2 gram. Ini jawabannya yang E. Oke, itu nomor 13. Nah, nomor 14. Nah, lihat soalnya elektrolisis larutan AgNO3 dan FeCl3 yang disusun secara seri menghasilkan 8 Ag sebanyak 32,4 gram. Maka logam Fe yang mengendap sebanyak berapa gram? Nah, lihat ya ciri di soalnya ada dua kayak gini ya, ada dua logamnya, elektrosisnya ada dua atau ada kata-kata ini disusun seri gini. Maka ini pasti pakai hukum yang 2 Faraday, yang W1 berbanding W2 sama dengan massa ekivalen 1 berbanding massa ekivalen 2 ya. Nah, lihat yang ditanyakannya siapa? Logam Fe yang mengendap ya. Nah, yang ditanyakannya Fe. Udah langsung aja kita tulis gini, Wfe berbanding Wag ya, yang satunya lagi kan ini Fe logamnya Fe dan Ag sama dengan EFE, jadi yang logamnya per Eag. Berarti Wfe sama dengan EFE per Eag kali Wag sama dengan rumus E apa? Ingat rumus massa ekivalen adalah AR per valensi ya. Valensi di sini maksudnya muatan ionnya berapa. Nah, EFE berapa? Berarti ARFE ya, ARFE per valensi Fe dibagi ARAG per valensi Ag ya, kali Wag. Wag di sini adalah massa yang Ag yang diendapkan. Nah, Ag-nya sebanyak 32,4. 32,4 ya. Sama dengan ini. ARFE berapa? Lihat di soal, ARFE 56. 56 dibagi valensi Fe. Nah, lihat valensi Fe dari larutannya. Ini FeCl3. Berarti Fe-nya berapa plus? Ingat tadi Cl kan selalu -1 ya.
FeCl3, Cl ada Cl, ada Cl. Ini 1 1 1 ya. 3 berarti Fe-nya harus 3 plus ya. Jadi valensi Fe di sini adalah 3. Ini per 3. Bagi ArAg berapa? Lihat 108. Per valensi Ag. Nah, lihat Ag di sini berapa? Ag adalah Ag plus ya. NO3 kan selalu minus 1, Ag-nya berarti plus 1. Jadi Ag plus. Jadi gini. Nah, ini valensinya 1. Per 1, 108 per 1 kali 32,4 ya. Ini ujung bawah ke ujung atas ya, yang ini ke sini. Jadi ini sama dengan 56 per 3 kali 108 berapa? 324 ya, kali 32,4. Nah, ini 32,4 dibagi 324 0,1 ya. 0,1 kali 56 jawabannya adalah 5,6. Nah, jadi WFE atau massa Fe yang diendapkan adalah 5,6 gram. Nah, yang ini. Oke, nomor 15. Berikut ini adalah pernyataan yang benar tentang katoda dan anoda, kecuali yang salah. Katoda adalah elektroda tempat terjadinya reaksi oksidasi. Nah, ini jelas salah ya. Karena katoda kan tempat terjadinya reaksi reduksi ya. Ini anoda, elektroda tempat terjadinya reaksi reduksi, betul. Katoda adalah elektroda tempat terjadinya reaksi reduksi, betul. Pada sel porta katoda sama dengan kutub positif, betul ya. Ingat, sel porta itu kepan, katoda positif. Pada sel elektrolisis anoda kutub positif. Nah, sel porta itu adalah elektrolisis kenap, anoda adalah kutub positif. Jadi ini juga benar. Jadi jawabannya yang benar. Ya, baik, itu untuk hari ini kita berlatih ya. Insya Allah nanti soal ulangan hariannya tidak akan terlalu jauh ya dari yang telah kita bahas ya. Paling tentu ya tidak akan sama ya, tapi tipe-tipe soalnya akan diusahakan ya seperti ini biar kita memang telah belajar ya. Baik, itu saja. Semoga banyak manfaatnya. Selamat belajar dan semoga nilai ulangan hariannya pada bagus-bagus. Amin ya. Kita tutup dengan doa kifatul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.